Ya, selamat siang anak-anak. Bersyukur sekali hari ini kita diberi kekuatan untuk bisa kembali belajar. Bu Umi hari ini akan melanjutkan materi bab yang kelima, bab 4 nanti akan saya bahas di semester yang akan datang. Karena memang materi untuk yang bab 4 ini ada kaitannya dengan bab yang akan kita bahas hari ini. Sehingga saya mengutamakan materi ini dulu, sedangkan materi yang bab 4 akan kita bahas di semester yang akan datang. Ya, kita masuk dalam bab yang kelima tentang gerak melingkar. Gerak melingkar. Bab sebelumnya adalah gerak lurus. Apa itu bedanya dengan gerak melingkar? Kalau yang kita bahas sebelumnya tentang gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu gerak melingkar, di dalam gerak melingkar nanti akan kita bahas tentang besaran-besaran dalam gerak melingkar. Ada periode, frekuensi, perpindahan sudut, kecepatan sudut rata-rata, percepatan sudut rata-rata, kemudian perpindahan linier dan perpindahan sudut, kecepatan linier dan kecepatan sudut, serta percepatan sentripetal. Di dalam bab ini juga akan dibahas tentang hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda ini ada 3, hubungan roda sepusat, hubungan roda bersinggungan, hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Nanti saya tambahkan 1 yaitu hubungan roda-roda yang bergerigi. Kemudian juga penerapan gerak melingkar dalam kehidupan juga akan dibahas. Baik, apa itu gerak melingkar? Kalau kita perhatikan, saya menempatkan sebuah titik di dalam kipas angin ini. Misalnya, ketika kipas angin kita nyalakan, maka kipas ini akan berputar, membentuk lintasan berupa lingkaran. Ya, maka gerak titik ini disebut gerak melingkar. Jadi gerak melingkar adalah gerak suatu benda atau titik dengan lintasan berbentuk lingkaran dan mempunyai titik pusat tertentu. Nah, di dalam gerak melingkar, nih, kalau kita perhatikan ada X1. Ya, posisi titik di X1 ini nanti akan berpindah ke posisi X2, ke posisi X selanjutnya. Nah, ketika kita gambar lintasannya berupa lingkaran. Lingkaran dengan ada titik porosnya, maka di sini juga bisa diukur jari-jarinya. Nah, di dalam gerak melingkar ada beberapa besaran yang dibahas, mirip dengan gerak lurus. Di dalam gerak lurus ada istilah posisi. Posisi suatu titik dinyatakan dengan X, bisa dinyatakan dengan Y, bisa dinyatakan dengan S, satuannya meter. Nah, di dalam gerak melingkar tinggal ditambahi kata sudut. Sehingga di dalam gerak melingkar ada istilah posisi sudut. Lambangnya theta. Satuannya dalam SI adalah radian. Nah, mungkin kalian yang lazim mengenal posisi sudut itu dalam radian. Tetapi sebenarnya di dalam satuan SI itu pakainya radian, biasanya disingkat dengan RAD, rad. Ya. Kemudian satu putaran, pengertiannya satu putaran itu sama dengan 360 derajat, saya kira Anda sudah tahu. Nah, sekarang tambah mengenal lagi satuan dari posisi sudut adalah radian. Satu putaran itu 2 pi radian. Berarti satu radiannya berapa putaran? 1/2 pi putaran. Besaran yang kedua adalah omega, kecepatan sudut. Kalau di gerak lurus hanya kecepatan saja, satuannya meter per sekon. Kalau di gerak melingkar namanya kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Dituliskan rad per S. Ya, jadi di gerak lurus ada kecepatan, satuannya meter per sekon, M per S. Nah, antara gerak lurus dengan gerak melingkar ada hubungannya. Ini hubungannya. Jadi kalau di gerak lurus ada kecepatan V. Nah, untuk membedakan dengan kecepatan sudut, maka di gerak lurus diberi nama kecepatan linier. V, satuannya meter per sekon. Omega kecepatan sudut R jari-jari. Jadi V
sama dengan omega kali R hubungannya. Berarti omega bisa dicari dari V per R. Kemudian di dalam gerak melingkar, selain kecepatan sudut dibahas juga tentang T, periode. Periode itu apa? Waktu satu kali berputar. Ya, satuannya sekon dalam SI. Dibahas juga frekuensi, F. Frekuensi sama dengan banyaknya putaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Nah, antara periode dan frekuensi ada hubungannya T seper F, F seper T. Nanti bisa ditambahkan di catatan. Nah, lalu apa hubungannya kecepatan sudut dengan frekuensi dan periode? Omega bisa dicari dari 2pi per T, T besar itu periode, atau bisa 2pi kalikan F frekuensi. Nah, lalu V juga bisa dicari dengan 2pi R per T atau 2pi F kali R. Nah, di dalam gerak melingkar dibahas juga ada perpindahan sudut, ada perpindahan linier. Nah, hubungannya ini. Perpindahan linier sama dengan R kali perpindahan sudut. Seperti halnya ini. Kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kali R. Jadi bedanya tinggal dikalikan R. Ya, di dalam gerak melingkar juga dibahas tentang percepatan sentripetal. Digambar di awal tadi ada gambar seperti ini. Nah, percepatan sudut adalah percepatan yang arahnya ke pusat lingkaran. AS, panah ke pusat lingkaran, ini disebut percepatan sudut. Nah, percepatan sudut mencarinya bagaimana? Bisa V kuadrat per R, V kecepatan, R jari-jari. Atau bisa juga omega kuadrat kali R, omega kecepatan sudut, R jari-jari. Saya lanjutkan berikutnya tentang hubungan roda-roda. Hubungan yang pertama adalah hubungan roda-roda sepusat. Jadi misalnya ada 2 buah roda. Roda kecil ini jari-jarinya R1. Roda satunya dengan jari-jari R2. Sepusat atau seporos. Maka berlaku kalau dia mutar searah jarum jam, ini juga bisa mutar searah jarum jam. Artinya kecepatan sudut roda 1 sama dengan kecepatan sudut roda 2. Nah, omega dengan V dihubungkan dengan ini, V per R. Sehingga omega 1 bisa diganti persamaan V1 per R1. Omega 2, V2 per R2. V1 adalah kecepatan linier roda 1, R1 adalah jari-jari roda 1, V2 adalah kecepatan linier roda 2, R2 jari-jari R, jari-jari roda 2. Nah, kalau bersinggungan kalau ini searah jarum jam berputarnya, maka roda yang kedua pasti berlawanan jarum jam, ya. Tapi kecepatannya pasti sama. Maka berlaku V1 sama dengan V2. Beda dengan yang seporos tadi, omeganya yang sama. Kalau yang bersinggungan, V-nya yang sama, kecepatannya yang sama. Sehingga V-nya bisa diganti omega 1 R1 sama dengan V2 bisa diganti omega 2 kali R2. Nah, bersinggungan tapi kalau rodanya bergerigi, ada hubungan seperti ini. Omega 2, berarti kecepatan sudut roda 2 dibanding kecepatan sudut roda 1 sama dengan jumlah gerigi roda 1 dibagi jumlah gerigi roda 2. Jadi omega dan N berbanding terbalik untuk roda yang bersinggungan tapi bergerigi. Nah, hubungan roda yang ketiga adalah hubungan roda yang dihubungkan dengan rantai atau tali. Seperti roda sepeda motor ya. Kalau dia berputar dengan kecepatan 10 meter per sekon, ya ini juga 10 meter per sekon. Oh, berarti kecepatannya sama. Ini berarti berlaku omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Sama persis dengan yang ini. Ini V-nya sama. Yang beda hanya yang seporos atau sepusat, omeganya yang sama. Ya, ini contoh penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh mesin jahit, ya. Mesin jahit ini bisa
berputar ya, karena di sini ada roda 1, ini ada roda 2, dihubungkan dengan tali kalau di sini ya, dihubungkan dengan tali seperti ini. Nah, contoh soal. Roda mobil dengan diameter 50 cm berputar dengan kecepatan sudut 10 pi radian per sekon. Berapa percepatan sentripetal rodanya? Berarti diketahui diameternya 50 cm, berarti D 50 cm, maka D itu kan garis tengah ya diameter. Jari-jarinya adalah 25 cm, diubah ke meter 0,25 meter. Lalu diketahui kecepatan sudut omega sama dengan 10 pi radian per sekon. Maka mencari AS percepatan sentripetal roda adalah omega kuadrat kali R. Omeganya masukkan 10 pi dikuadratkan, dikali R-nya 0,25, ketemu 25 pi kuadrat, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini salah satu contoh aja. Ya, saya kira cukup itu ya. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan di grup rumpun boleh, atau disampaikan langsung WA Pri ke Bu Umi boleh ya. Nanti saya minta untuk mengerjakan tugas juga langsung di My Exam supaya Anda bisa langsung tahu nilainya berapa. Jadi ini dicatat, nanti PPT-nya saya share juga di My Task. Kemudian videonya kan sudah di MyTask, PPT-nya juga di MyTask. Bisa diperhatikan, bisa dicatat di catatan. Nah, setelah mencatat, bisa mengerjakan buka My Exam. Ingat, deadline-nya itu sudah ditentukan di sana. Jadi kalau Anda lebih dari deadline, berarti sudah tidak bisa masuk lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup sekian. Selamat belajar, Tuhan memberkati.